Drama singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu akhlak indah dan mulia orang-orang yang berpuasa adalah tawadhu. Ini akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat indah, yang sering dilalaikan oleh kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innakum taghfaluna an afdalil ibadah wa huwa tawadhu." Sesungguhnya kalian lalai dari ibadah yang paling mulia, yaitu tawadhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar tawadhu. Wahfid janahaka lil mu'minin. Hendaknya kamu merendah kepada orang-orang yang beriman. Ini perintah kepada Nabi Muhammad, dan perintah kepada Nabi Muhammad juga perintah kepada kita juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensifati hamba-hambanya yang beriman dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba yang beriman itu ketika mereka berjalan dengan tawadhu. Bukan petentang-petenteng, sombong, tidak. Lawan kata dari tawadhu adalah sombong. Ya. Kata Nabi SAW mendefinisikan sombong, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah kamu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Berarti tawadhu adalah kita menerima kebenaran dan menghormati orang lain, tidak merendahkan orang lain. Maka tawadhu ada dua macam. Pertama, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, tawadhu kepada sesama manusia, yaitu kita memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya, merasa bahwa diri kita ini lebih rendah dari mereka, bukan sebaliknya, merasa bahwa diri kita lebih hebat daripada mereka. Ya. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memiliki sifat tawadhu, maka akan terwujudlah cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad, wa la yabghi ahadun ala ahad." Allah mewahyukan kepada saya agar kalian tawadhu. Agar tidak ada yang bangga kepada yang lain, tidak ada yang menganiaya yang lain. Karena kita adalah saudara. Kita adalah bersaudara, bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Nah, momentum bulan puasa adalah momentum kita saling mencintai. Ya, terutama kepada orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang lemah, cintai mereka. Tawadhu'lah kepada mereka. Jangan merasa bahwa diri kita ini lebih hebat daripada mereka. Ya, merasa bahwa diri kita ini lebih mulia daripada mereka. Karena kemuliaan di sisi Allah SWT tidak dilihat dari harta, tahta, nasab, tapi yang dilihat oleh Allah SWT adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah nggak mengatakan yang paling mulia adalah yang paling kaya, yang paling populer, yang paling terkenal, yang paling tinggi jabatannya. Tidak. Tetapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk tawadhu, Allah juga melarang kita dari lawannya, yaitu sombong. Ya, sombong yaitu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah kamu menolak kebenaran. Ini sombong kepada Allah SWT. Dan kamu merendahkan orang lain. Merasa bahwa dirimu lebih hebat daripada orang lain. Ya.
Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kikislah sifat sombong dari diri kita. Karena sombong ini sangat berbahaya. Di antara bahaya sombong, satu, dia adalah sifat iblis. Apa yang menyebabkan iblis ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sombong. Ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, dia merasa lebih hebat daripada Adam alaihi salam. Ya, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku yang disuruh untuk sujud kepadanya? Mestinya dia yang sujud pada aku. Dia membangkang perintah Allah. Dan ini adalah sifat iblis. Maka jangan sampai kita meniru sifat-sifat iblis. Yang kedua di antara bahaya sombong juga adalah ya menjadikan kita akan masuk neraka. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga ya siapa yang di dalam hatinya secuil kesombongan. Yang ketiga di antara bahaya dari sombong juga, Allah akan merendahkan dia. Karena Nabi SAW bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mafhum mukhalafahnya ya, kebalikannya, orang yang sombong akan direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bahaya sombong juga akan menyebabkan kebencian dari orang lain. Karena setiap orang fitrahnya nggak suka sama orang-orang yang sombong. Ya, maka saudaraku, saudariku, kesempatan bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk saling mencintai, untuk tawadhu kepada sesama, dan menghilangkan, mengikis sifat kesombongan dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah akhlak yang baik kepada kita, dan semoga Allah melindungi kita semuanya dari akhlak-akhlak yang buruk. Semoga Allah mencernihkan hati kita dari kotoran-kotoran dan noda-noda hati. Di antaranya adalah noda kesombongan. Ya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.